Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah sisi gelap yang seringkali tersembunyi, tapi terjadi tepat di depan mata kita. Di balik hingar-bingar dunia yang makin terhubung, ada loh kejahatan yang bergerak senyap di dalam bayang-bayang, merampas kemanusiaan demi pundi-pundi uang. Ya, itulah perdagangan manusia. Coba deh bayangin, data dari PBB nunjukin kalau lebih dari 1 juta orang jadi korban setiap tahunnya di seluruh dunia. Itu artinya hampir setiap 30 detik ada satu orang yang kebebasannya direnggut paksa. Ngeri ya? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas masalah ini. Mulai dari skala globalnya, lalu kita kerucutkan ke salah satu titik paling rawan di Indonesia, Batam. Kita juga akan telusuri gimana sih cara kerja sindikatnya, sekuat apa hukum kita, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin untuk jadi benteng pertahanannya. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum kita bisa melawan musuh ini, kita harus kenal dulu siapa dia. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang, atau yang sering disingkat TPPO itu? Menurut hukum di Indonesia, TPPO itu adalah sebuah proses yang jahat. Mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, sampai serah terima seseorang. Kuncinya itu ada di metodenya yang licik banget. Pakai ancaman, paksaan, tipu-tipu, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan tujuannya selalu sama, eksploitasi. Entah itu kerja paksa, eksploitasi seksual, atau bahkan perdagangan organ tubuh. Dan jangan salah ya, ini bukan kejahatan ecek-ecek. Perdagangan manusia itu mainnya di liga yang sama dengan bisnis ilegal kelas kakap lainnya, seperti narkotika dan senjata ilegal. Ini tuh industri kriminal bernilai miliaran dolar yang keuntungannya, dibangun di atas penderitaan orang lain. Oke, dari panggung dunia, sekarang kita arahkan sorotan kita ke dalam negeri. Tepatnya ke salah satu pintu perbatasan kita yang paling rentan, Batam. Apa sih yang bikin kota ini jadi magnet buat kejahatan semacam ini? Coba lihat aja petanya, lokasinya itu cuma selemparan batu dari Singapura dan Malaysia. Batam itu ibarat persimpangan jalan yang super sibuk. Arus keluar masuk manusia dan barang yang deras banget, ini justru menciptakan celah sempurna buat sindikat untuk merekrut, menyelundupkan, dan mengeksploitasi korban tanpa terdeteksi. Jadi gimana sih cara para pelaku ini menjerat mangsanya? Ini bukan operasi yang asal-asalan loh. Mereka itu punya playbook, punya alur yang sistematis dan kejam. Yuk kita bongkar cara kerja mereka, tahap demi tahap. Semua selalu diawali dengan perekrutan, biasanya dengan iming-iming janji surga, kayak gaji besar atau pernikahan impian. Begitu korban masuk perangkap, langsung masuk tahap pemalsuan dokumen. Identitas asli mereka dihapus, diganti sama yang palsu. Selanjutnya, isolasi. Mereka dikurung di tempat penampungan, diputus total dari dunia luar, dan diawasi 24 jam. Nah, puncaknya adalah penyelundupan. Saat mereka dibawa nyebrang perbatasan, bisa lewat jalur tikus yang nggak terawasi, atau bahkan lewat jalur resmi dengan bekal identitas palsu tadi. Kutipan ini benar-benar nangkep esensi penipuan mereka. Janji manis yang ternyata cuma tiket sekali jalan menuju kurungan. Disinilah titik di mana kebebasan korban mulai dicuri. Selangkah demi selangkah, bahkan sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Nah, pertanyaan logisnya kan, emangnya negara nggak punya hukum buat ngatasin ini? Jawabannya, ya, kita punya. Dan hukumnya itu terbilang kuat loh. Tapi, disinilah ironisnya. Ada jurang yang dalam banget antara apa yang tertulis di undang-undang dan apa yang beneran terjadi di lapangan. Kalau kita lihat di atas kertas, pertahanan kita itu kelihatan kokoh banget. Indonesia udah meratifikasi protokol Palermo, ini tuh standar emas global buat melawan kejahatan terorganisir. Kita juga punya UU nomor 21 tahun 2007, senjata utama kita buat berantas TPPO. Ditambah lagi, kita kerjasama dengan banyak lembaga internasional. Secara teori, semua amunisi hukumnya udah lengkap. Tapi, inilah kenyataannya. Undang-undang menjanjikan sanksi tegas. Tapi, penegakannya di lapangan seringkali tumpul. Katanya ada komitmen kerjasama internasional, tapi koordinasi antar lembaga kita sendiri masih berantakan. Hukum menjamin perlindungan korban, tapi perbatasan kita masih longgar banget, seolah ngasih jalan tol buat para sindikat. Lantas, kenapa sih jurang ini bisa ada? Wah, penyebabnya berlapis-lapis. Mulai dari aparat yang mungkin profesionalismenya perlu ditingkatkan, sindikat yang gerakannya licin kayak belut, sampai para korban yang seringkali lebih milih diam, entah karena diancam, takut, atau menanggung beban rasa malu.
Terus solusinya gimana dong? Tentu kita nggak bisa cuma diem dan nonton aja. Yuk kita lihat langkah-langkah apa aja yang bisa memperkuat benteng pertahanan kita melawan kejahatan mengerikan ini. Setidaknya ada 4 pilar utama yang harus diperkuat. Pertama, pengawasan. Udah saatnya manfaatin teknologi canggih buat nutup celah di perbatasan. Kedua, kerjasama internasional. Kita harus lebih aktif berbagi intelijen dan ngejar pelaku lintas negara. Ketiga, harmonisasi hukum. Pastikan aturan main kita di dalam negeri sejalan dengan standar internasional. Dan yang paling fundamental, keempat, edukasi publik. Bekali masyarakat dengan pengetahuan, biar mereka kebal sama bujuk rayu para penjahat ini. Nah, ini dia kata kuncinya, strategi terintegrasi. Nggak ada superhero yang bisa beresin ini sendirian. Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, sampai komunitas internasional, semuanya harus bahu-membahu. Hanya dengan kerja bareng yang solid, kejahatan ini baru bisa benar-benar kita tekan. Jadi, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Hukumnya sudah ada, aturannya sudah tertulis dengan jelas. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan keadilan itu nggak cuma jadi tinta mati di atas kertas, tapi benar-benar jadi kenyataan yang melindungi mereka yang paling rentan? Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.